Oke, gimana nih kabarnya sebelumnya? Alhamdulillah sampai saat ini sehat-sehat aja. Artinya bisa kerja gitu ya. Bisa mencari rezeki buat anak istri dan cucu. Betul, Mbak? Ya, Dan ketemu Pak Kadir, saya bangga sekali bisa ketemu, sering ketemu. Mudah-mudahan jangan sampai pisah. Kecuali Tuhan yang memisahkan. Amin. Ya. Tapi ada ini nggak sih kan di kesibukan kalian berdua yang sibuk banget, ada ini nggak sih kayak waktu quality time misalnya kayak seminggu berapa kali ketemu? Enggak gitu. Kan ada di grup, ada grup pelawak itu ada Pak Kadir juga. Kadang-kadang video call. Berarti ketemunya setting aja lagi. Ya kalau syuting, kalau pas datang ulang tahun, ada teman pesta, datang ketemu pasti. Kalau main-main di rumah itu pernah? jarang sekali ya. Jadi kita ketemunya kalau lagi ada acara-acara khusus lah, misalnya sengaja ya, terus kebetulan ada temen yang hajatan ya, terus kita kumpul baru ketemu gitulah. Jadi tidak ada yang artinya itu acara-acara khusus kita berdua. Sama takziah gitu ya, pasti ya. Pasti ketemu. Kalau dulu kan sering syuting bareng. Nah sekarang ini saya kalau toh ada kerjaan misalnya dalam kota gitu mesti sama saya. Iya. Ya, yang bisa ditempuh dengan mobil sama saya. Tapi kalau udah keluar Jawa naik pesawat saya enggak pernah ikut udah. Kenapa kalau nggak ikutnya? Nggak ikutnya kan saya enggak berani naik pesawat. Iya, berarti. Jadi Pak Doyo seringnya dengan teman lain lah ya, dengan grup-grup lain gitu bisa berangkat bareng. Nanti kalau misalnya ada kerjaan keluar kota bareng gitu? Kalau ke Surabaya ya kereta. Kalau Semarang, kereta masih bisa kereta mesti sama saya. Iya. Tapi kalau udah harus naik pesawat ya Pak Doyo Nggak sama. berani. Kalau dulu masih ada Pak Bolo, masih ada Pak Eko. Kalau sekarang paling sama junior lah untuk nemeni Pak Doyo yang bisa ngimbangi pingpongnya ya gitu. Nah, Pak Doyok sendiri tadi kan di dalam ada suasana haru dan menangis. Iya, saya terharu lihat Dewi. Iya kan? Dewi itu perjuangannya dari Jawa Timur itu saya tahu banget. Dari SMA dia itu, saya tahu banget. Naik karirnya juga. Kebetulan masuk Jakarta satu produser sama saya. Satu produser kebetulan. Tapi ketemu lagi saya. Nggak tegaan saya itu. Berarti Om Doyok sendiri udah ngelihat karir Mami DP dari dulu sampai Iya, dari SMP, SMA lah. Waktu nyumbang lagu saya udah lihat. Waktu ada acara di Surabaya, di Jakarta juga, dia ke Jakarta. Dia nyumbang lagu, wah ini anak bakal jadi nih. Suaranya bagus gitu. Akhirnya dia berangkat ke Jakarta. Yang tadi telepon terakhir tadi saya nangis juga, itu produsernya itu. Kaget ketemu saya sama Dewi itu. MSC Record itu. Ketemu. Nah, Om Doyok sendiri melihat sosok Mami DP seperti apa sih, orang yang seperti apa? Saya bangga banget lihat anak. Nasibnya bagus. Ya kan, sering kali kan dia dibully ke sana kemari. Saya nasihatin ya hati-hati. Soalnya kita itu banyak yang nggak seneng juga gitu. Harus hormat sama orang gitu. Harus sering mengalah gitu. Kita suatu saat pasti jatuh kok. Ya kayak kita aja lagi di bawah sekarang kan. Alhamdulillah masih mau Trans 7, Trans TV ya kan. Ya semua itu ada. Kalau saya ngomong ini masalahnya kita ini kan tontonan ya, tontonan tuh ada masanya lah ya. Jadi titik jenuh itu pasti ada gitu ya. Tidak harus misalnya saya orang nonton Kadir Doyo lama-lama juga bosen ya. Muncul dengan generasi penerus, generasi baru. Orang cari hiburan tuh kan seperti saya nonton di HP gini, kok ini terus orangnya yang main. Misalnya gitu ya di YouTube ya, ganti apalagi di sini hiburan banyak. Jadi ya kita udah siap lah. Siap ditinggalkan penggemar, siap diganti dengan generasi baru kan gitu. Kalau kita nggak siap ya udah jangan terjun ke dunia entertainment lah ya gitu. Jadi memang harus siap. Tapi Om Kadir sendiri melihat sosok Mami DP seperti apa sih? DP
Dewi Persik. Oh, Dewi Persik. Ya. Saya ketemu Dewi Persik sama dengan Doyo, cuman kan waktu dia masih SMA ya, Iya, di Jember. masih di kampung gitulah ya. Kita manggung bareng gitu loh. Setelah itu kan karena saya ndak bisa nyanyi, kalau Pak Doyo kan bisa nyanyi. Dulu ya. belum pakai Persik dulu. Dewi gitu Ya. doang. Nyumbang Terus lagu itu. Saya begitu. lawak sama dia, nampilin Ya. dia gitu. Terus begitu ke Jakarta, Penyanyi dari Jember Dewi gitu doang, nggak pakai Persik. setelah itu hubungannya yang deket tuh sama Doyo ya. Karena Doyo sendiri sama saya itu sebetulnya kan bukan grup, masing-masing. Saya dengan Sri Mulat, Doyo ini dengan Doyo grupnya Punya gitu grup loh. masing-masing. Jadi ketemunya itu kalau lagi syuting film, terus ada job lawak gitu-gitu aja. Kalau enggak ya jarang ketemu juga dulu ya. Makanya kalau saya dengan DP memang enggak dekat, enggak seperti Doyo dengan DP yang dekat. Tapi kalau baik tetap hubungan baik biasa. Gitu aja. Tapi kalau Om Doyok sendiri berarti selain Mami DP mungkin ada juga artis-artis lain yang Sama Ike juga sama itu. Tempat perjuangan sama kita. Satu produser juga. Lagu dia yang pertama tadi si ciptaan Kundat Mangkulangit itu dia. Ike itu ketemu lagi. Saya nangis juga ketemu Ike. Sering kok, Doyo ini sering rekaman dulu siapa? Rambut. Iya, Evita Mala tuh. Evita Mala juga dia. berarti emang Om Doyok orangnya perasa banget ya. Perasa banget ya. Saya nonton dangdut itu, DA7 itu. Yang lolos itu, saya nangis kok. Nah itu aja nangis. Nonton KDM tuh ya di TikTok tuh. KDM lagi mau ngomong sama orang susah. Saya nangis tuh, nangis. Anak saya yang paling kecil Salman itu, gitu. Ledek. Nah Om Kadir sendiri melihat Om Doyok yang seperti ini gimana sih? Kayak kan kalian deket ya, terus melihat salah satu temennya tuh kayak perasa Yang banget. gampang nangis gitu Iya. dah. Kalau itu bawaan bayi itu. Gampang tersentuh, Pak. Itu bawaan bayi kalau saya bilang gitu. Kalau saya kan enggak ya biasa ya semua itu. Misalnya saya ada musibah atau apa gitu, sudahlah. Saya pasrah gitu aja, udah Tapi sering ngeledekin nggak sih kalau misalnya Om Doyok nangis? nangis gitu ya, gitu-gitu aja. Nah, Ada bawaan bayi itu. terus Om Doyok sendiri melihat sahabatnya sekarang sering banget jualan online seperti apa sih? Seperti apa? Ya biasa-biasa lah. Ya namanya orang kerja, ya namanya orang usaha gitu ya. Ya misalnya nggak dapat yang kiri ya dapat yang kanan. Nggak dapat kanan, dapat kiri. Namanya orang usaha. Ada ya kita ya. Saya orangnya emang tanyakan Doyok mulai dulu nggak bisa diam gitu loh. Kita Ada itu saja lihat gitu. komedian sekarang tuh gemerlapnya kayak gitu ya. Tiap hari sih stripping kita nggak artinya nggak iri enggak. Memang udah waktunya dia. Kita harus sadar kita ya kan. Suatu saat kita pasti di bawah sadar kita. Ini saya mulai dulu seneng kerja. Saya ikut Sri Mulat di Solo itu ya tahun 85 ya. Saya dapat gajian kecil gitu ya. Saya nggak terima perasaan saya. Saya jualan kain di depan pasar Klewer itu loh. Bener ini. Jadi punya uang saya tabung terus. Ya. Saya kalau siang jualan di pinggir jalan itu. Saya kepingin Obralan dapat itu loh, obralan kain. 500, 200, 300 gitu obralan dulu. Jadi saya kepengen dapat hasil lebih lah ya, karena apa? Waktu saya ikut Sri Mulat masa perjuangan itu gajian saya sehari itu saya makan 1 kali habis buat makan sekali. Nah saya berjuang gimana gajian yang harus mestinya dimakan 1 kali habis, saya buat makan bisa 3 kali bagaimana caranya. Itu kan harus pinter-pinter saya kan gitu ya. Jadi masa saya harus bertahan dengan begini, saya makan mestinya untuk 1 kali saya makan buat 3 kali, kan berat itu. Yang mestinya ada ayamnya jadi diganti dengan tempe kan gitu. Berarti zaman mudanya ini banget ya, cari uangnya semangat banget gitu. Oh semangat, saya di kampung itu lah. Saya jualan Sri Mulat Solo itu tahun berapa, Pak? tahun 85, 83, 84, 85. Itu gajiannya Sri Mulat Solo itu 500 perak. Ya, saya makan Tapi bisa makan dia. Numpang teman-temannya dulu. Enggak, saya jualan. Kalau siang itu jualan, malam main Sri Mulat. Iya.
Saya di kampung ya gitu. Di kampung itu ya gitu. Anaknya orang tidak punya, lainnya nerima dengan keadaan, saya tidak mau nerima. Saudara-saudara saya nerima dengan nasi setengah piring, saya nggak nerima itu. Saya harus kerja, saya harus cari orang, ikut orang ya. Terus jualan di gedung bioskop, rumah saya dekat gedung bioskop, jualan asongan. Itu saya alami, pulang bawa duit, kan seneng buat Jual sendiri tiket ya. di Ludruk tuh, Ludruk jual tiket. Yang jualan dia, yang nyobekin temannya sendiri kan. Jadi nggak dijual, diputer lagi, dijual lagi. Udah lah kalau Itu si saya. Iyap itu. Iyap itu. Ngaku. Sumpah enggak Pak Iyap itu enggak saya. Almarhum lo udah lo. Saya ikut sandiwara ya, sandiwara di kampung. Akalnya banyak apa. ini. Ikut sandiwara di kampung itu teman-teman ya gitu. Di kampung ya, terima gajian udah mana kok begini. Saya siang itu muter jualan minyak wangi, jualan apa, iya bener. Nanti balik lagi sore. Jadi saya tidak menerima dengan hasil seperti di sini. Saya masuk Jakarta, saya itu sudah jadi bintang film ya. 87. Nah, saya tahun 90 itu saya jadi kontraktor rumah. Bangun rumah BTN juga. BTN. Gitu. Bangun nanti tidak normal. Orangnya tuh nggak tahu sering apa seneng nyoba gitu loh. Bos BTN. Ya. Terus tahun 95 apa itu saya punya duit. Sri Mulat tuh kan vakum. Yang ngangkat Sri Mulat ke Indosiar tuh saya. Bener, saya adakan reuni, saya keliling se-Jawa, saya sampai ke Jawa Timur, terus saya jual ke Indosiar. Saya bintang tamu. Nah, Kan bukan tapi Sri Mulat. nama Sri Mulat saya sewa. Saya kasih royalti. Emang orangnya nggak tahu seneng kerja lah pokoknya. Sibuk, ya. Ya mencari kesempatan seperti kok begini sibukannya apa, nganggur nggak seneng saya. Ya duit ada misalnya, aset ada, tapi nggak seneng nganggur. Apa ya, mikir-mikir. Saya jualan soto juga. Soto di mana Pondok Kelapa. Pokoknya seneng gitu aja, dapat tambah-tambahan dikit, tapi seneng kerja gitu loh. Berarti setiap hari ada kegiatan ya? Sekarang ya, kemarin kan nganggur lagi mikir apa aja gitu. Sebulan paling ada kerjaan 2 kali 3 kali apa ya. Terus lihat TikTok itu jualan ini aja. Nah, kan Om sendiri udah main TikTok udah lumayan lama ya berarti? Udah 7 bulan. Nah, 7 bulan. Itu sekarang kan kemarin tuh ada berita mau ada pajak untuk Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Pajak itu kan menyesuaikan penghasilan kita. Pajaknya Enggak apa-apa lah. 90% loh pajaknya. Enggak lah, pemerintah enggak akan membunuh rakyatnya Pak Doyo. 90%. Emang pemerintah ya, emang kalau dipajaki ya wajar lah. Enggak masalah dan tidak kan ada batas-batasnya Iya. dari omset sekian ratus. Kalau sudah mencapai omset sekian ratus sampai 500 tuh berarti kan ada keuntungannya, adalah itu pasti ya. Wajar itu dipajaki. Saya itu di TikTok tiap ngupload berdua pasti ada kerjaan, ada aja. Tempo hari yang itu dipanggil brownies, itu dipanggil ini lagi. Alhamdulillah. Ini mau ngupload lagi bareng saya, jadi fotonya harus ada saya. Berarti yang punya rezeki kan saya ya. Apaan lo? Dia kalau ngupload sendirian, dia nggak ada job. Tapi kalau berdua sama saya, mesti ya dipanggil, ini ada ini gitu TV. Panggilnya berdua ya? Iya, berarti kan harus ada saya terus. Rezekinya saya. Ngomongin zaman muda nih Pak Kadir dan Pak Doyo. Dulu zaman muda siapa sih kira-kira yang paling sering ditaksir sama perempuan? Oh, ini orang jelek semua, nggak ada yang naksir.